Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube Haidar Sumawanto. Meneruskan cerita YouTube ke Jogja kemarin. Di hari kedua ini ceritanya kita paginya mau berenang nih bersama Kembar dan Mas Abi. Tapi ternyata kolam renang yang di hotel kita itu sedang perbaikan. Dan kebetulan Bu Dewi juga sedang training di Jogja, jadilah kita mengungsi berenangnya ke hotelnya Bu Dewi. Gitu guys. Ini kita lagi naik Grab berlima bersama si kembar untuk menuju ke hotelnya Bu Dewi yang di Jalan Ahmad Dahlan. Gitu guys, saksikan terus ya cerita hari ini bersama Mas Abi dan trio kembar. Kemana aja kita hari ini? Saksikan terus ya. Nyampe hotel tanpa babi bu, langsung ganti baju dan nyemplung. Yeay, berenang. Jadi mereka berempat itu tadi belum mandi pas berangkat ke hotelnya Bu Dewi ini. Nah, makanya sengaja memang buat berenang dan nanti bilas langsung mandi kan. Gitu guys. Mereka itu udah aktif banget, seru banget main. Kalau udah main tuh udah asik sendiri aja berempat itu. Gitu. Nah, inilah mereka. Bukannya berenang malah ecek-ecek aja kan. Yang satu udah terlihat kedinginan tuh kayaknya tuh. Terus dia paling kecil kan, jadi 1,2 itu udah kelelep buat Kinan. Gitu guys. Saksikan terus ya. Tuh lihat tuh. Mas Abi udah mulai iseng sama Kinan tuh. Tuh. Wah, memang nih Mas Abi ini ya. Jitak nih emang. Tuh kan. Dia tuh godain iseng. Gitu guys. Kalian happy ya. Selamat berenang. Mereka udah kedinginan. Di sana udah di pojok. Anak aku masih jadi cebong, lihat tuh. Ya. Coba lihat ya, di mana mainnya begituan. Yang satunya udah cantik dong. Udah aku mandi sendiri ding. Aku bantuin doang. Aduh, yang 3 masih basah kuyup. Sudah selesai berenangnya, sudah pada mandi semua, sudah pada makan di restoran. Nah, Bu Dewi ternyata sudah check out, tapi Pak Danang belum datang nih ceritanya. Jadilah Bu Dewi ngikut kita ke museum Furtherburg. Tapi nanti Bu Dewi nggak ikut masuk ke museum. Kita aja yang berempat yang masuk. Nah, ini kita naik Grab dari hotel menuju museum. Nah, karena lokasinya melintasi jalan searah, jadi kita agak jauh nih muter untuk memasuki wilayah museum. Sudah melewati Pasar Beringharjo, terus Pasar Sore Malioboro, dan sampai. Oh alah, aku salah. Kemarin aku nyebutnya Benteng Vanderburg. Sebenarnya yang betul adalah Benteng Frederburg. Gitu guys, maaf ya. Kita sudah nyampe ke Museum Vanderburg. Ini salah satunya yang salah
salah sebut. Maaf ya. Fred the Book yang benar. Nih pengumumannya guys, jam operasional. Tuh. Let's go. Mas Habib ambil ke tiketnya. Ini harga tiketnya ya. Yuk. Terima kasih. Yuk. Let's go. Ya, mau ke museumnya, Pak. Itu nak, kasih nak ke Bapak. Sini satu-satu. Sendiri atau dibantu? Sendiri aja. Coba ambil sendiri-sendiri, ayo belajar. Nah, ditempelin di balik ininya. Nah, ininya. Kotak-kotak. Ininya sayang, naiknya. Nah, Bentar ya, untuk dulu. Tempel. Tempel. makasih ya, Pak. Yuk, kita belok kanan. Panas. Ayo. Indonesia Heritage. Wow, Abim. Apa ini, Bim? Ayo kalian berempat di situ. Aku foto. Ayo di situ, ngadep sini cepet go. Biar nggak panas. Tarik, sir. Munduran dikit. Udah, apa jangan kejauhan. Majuan. Kejauhan gak kelihatan. Mukanya nggak kelihatan. 1. Yuk. Pakai kipas angin. Mana? Ayo kita foto. Oh iya, ngantri masian. Di Museum Fredebook ini terdiri dari 4 diorama. Ini diorama pertama. Kita masuk, ada di sebelah kanan pintu masuk. Nah, ini tentang Pangeran Diponegoro. Wow. Jadi jujur deh, museum sekarang tuh keren-keren. Jadi jangan sampai belum pernah ke museum zaman now. Ya. Gitu. Ini Kongres Budi Utomo. Rapat kongres, ada dioramanya. Ini tentang lahirnya Muhammadiyah. Jadi rapat untuk lahirnya Muhammadiyah awal-awal ya. Nah, ini mesin ketik jadul. Jadi kalau ada rame orang, kadang Bunda udah nggak bisa untuk melihat penuh ya. Ini diorama pemogokan buruh di pabrik gula.
daerah Yogyakarta. Ini baju-bajunya. Ini berdirinya Taman Siswo. Tuh. Nah, ini trilogi kepemimpinan Taman Siswa. Ingat nggak? Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, ini disketsakan seperti ini. Keren banget. Tuh, cantik ya. Nah, ini bendera-benderanya. Ini ibu-ibu pelopor gerakan perempuannya. Terus juga ada Kongres Dong Java di Yogyakarta. Nah, ini apa namanya, kreasi dari besi-besi timah gitu ya, keren sih. Nah, ini penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono IX di keraton. Nah, itu lambang-lambang keraton awalnya nih, lambangnya yang kedua dan yang terbaru ketiga gitu guys. Terus kita muter lagi. Ini latihan militer pada penjajahan Jepang. Nah, ini baju-bajunya dan ini peralatannya. Itu ada tumbler zaman dulu ya kan. Ini pembangunan selokan Mataram. Ini memang Jepang yang nyuruh kita untuk bekerja segitunya ya kan. Dan sudah keluar di pintu diorama pertama. Gitu guys. Kita keluar sekarang. Ini tadi dari pintu masuk belok kanan, nah itu diorama pertama. Seberangnya lurus itu diorama kedua. Kita masuk ke diorama 2. Proklamasi. Nih, kami bangsa Indonesia. Tuh, dia lagi menuliskan teks ya. Ini semua Oh iya, Hamengkubuwono. bener. Ini berapa? 9. 1, iya 9. Saya lupa. Nabi yang ini menguasakan media dengan perebutan percetakan hari Sin. Tarik. Selatan Hotel Garuda. Jalan Malioboro, Yogyakarta, 17 Agustus 19. Cetakannya, mesin cetaknya. Wow. Ini loh mesin cetaknya. Ini apa? Ini pas merdeka. Penurunan bendera Hinomaru dan pengibaran bendera Oh. Gila tuh, begitu ceritanya. Kalian nih, dia penurunan benderanya. Terus ini apa, Beb? Balai Mataram dibom. Oh, alah, pengeboman. Oh, ini titik 0, Bun. Iya, makanya. Yuk. Yuk, kita lagi. Iya. Ayo. Oh, ini apa, Bi? Ibu Fatmawati menjahit.
menjahit bendera merah putih. Tuh, ibu gitu. Ibu, yuk balik sana. Nanti ibunya berkedip. Iya gitu. Katanya. Istrinya Soekarno ya? Soekarno hobi nikah. Nggak boleh. Ini uang. Uangnya tin. Mata uang asing yang beredar di Indonesia ini. Jadi ada 10 rupiah. Ini dari Nippon, berarti Jepang. Ini golden, the Javades. Apa ini? Mata uang mana ya itu ya? Oh. Tuh, sen. Wow. Nih pertempuran Kota Baru. Wow, gila ya, mencengkam. Mereka perang. Nih, ini apa? Abi, ini Kota Barunya, Bi. Nggak bisa. Terus sini dulu. Ini mereka pelucutan senjata Jepang oleh polisi istimewa. Sekolah rakyat dulu namanya. Sekolah itu nggak ada sekolah SD apa, adanya sekolah rakyat. Jadi sekolah itu ada sekolah rakyat sama sekolahnya orang kaya. Nah, ini jas hujannya polisi. Ini beneran nih kayak gini. Sama itunya jas hujan polisi sama pedangnya, sword. Ya kan, Bi, pedangnya kan? Nih, ayo uangnya nih, uang apa lagi nih? Oh, ini mata uang ori, ini mata uang Republik Indonesia. Terus ini klisenya, oh ini cetakan uangnya, klisenya. Terus ini apa? Pengangkutan ex tahanan Belanda Jepang. Masya Allah, Yogyakarta. Oh, mau dibawa ke mana ya? Ini apa? Meja dan bangku militer akademi. Ini kegiatan militer akademi. Jadi akademi itu sekolah akademi, sekolah TNI gitu. Terus ini pembentukan Tentara Keamanan Rakyat gitu, TKR zaman dulu. aneh pembentukan tentara nih, tentara. Ceritanya terus ini Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta. Itu acaranya di gedung kalau ngeliat itu sih di alun-alun kembar, itu pohon kembar ya. Nah, tuh Mas Abi salvok sama Pak Hatta karena Pak Hattanya kacamatanya hitamnya agak tebel gitu. Terus Mas Abi salvok banget dia. Memang gitu Pak Hatta, kacamatanya tebel. Ini pemerintahan Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta. Kan pernah tuh ibu kotanya pindah ke Jogja. Nah, ini seragam gitu. Terus kegiatan pemuda pelajar pada masa revolusi. Nah, ini adalah pembuatan, ada radio, ada telepon zaman dulu.
itu mikroskop dan jubahnya. Nah, ini sebelah kiri itu adalah video apa namanya, cerita tentang di Yogyakarta gitu. Keren ya. Sebenarnya kita harus nunggu lama sih ini, tapi ternyata mic bunda itu rusak gitu, jadi sudah tidak bersuara lagi. Makanya bunda harus menerangkan ini satu persatu. Mohon maaf ya, tapi keren banget. Nah, itu sebelah kiri itu ada tempat duduknya, jadi kita nonton dulu visualnya, nonton filmnya itu keren loh, keren. Museum sekarang tuh keren. Jadi kalau mau dioramanya lebih matang, memang kita tuh baiknya nonton video ini dulu sampai selesai gitu. Sayang banget ini soundnya bunda rusak, bunda nggak tahu. Nah, kita nih udah selesai. Sekarang kita menuju diorama selanjutnya. Ini tentang peresmian Universitas Gadjah Mada. Wow. Selanjutnya Palang Merah Indonesia. Ada orang yang ditandu, ada yang diobati, ada yang diperiksa gitu. Nah, ini baju perawat Palang Merah Indonesia, petugas ya zaman dulu ya. Terus ini pembentukan TRI AU dan pembentukan kembali pesawat udara gitu. Kemudian ini kegiatan di pabrik senjata Demak Ijo Yogyakarta. Tuh ada yang menempa besi, jadi bikin senjata mereka gitu. Tuh di Demak Ijo loh ternyata. Aku tuh baru tahu loh. Emang ya, sejarahku tuh sedikit banget. Dan sekarang asal kalian tahu, sejarahnya Mas Abi tuh lebih banyak daripada bunda. Nah, ini gerakan seniman dalam revolusi tuh. Jadi dia bikin spanduk, bikin baliho atau bikin kertas gitu. Itu gerakan senimannya gitu. Dan ini ada tokoh-tokoh misi pengeboman pertama penerbangan Indonesia. Ini ada tokoh-tokohnya, ada Sutarjo, dan keempat dan kelima nama lainnya ada Mulyono. Ini tertembaknya pesawat Dakota, pesawat kemanusiaan Palang Merah yang membawa bantuan kesehatan dari Singapura, tapi dibom oleh Belanda saat mendarat di Yogyakarta, Lanut Magu gitu. Nah, ini patungnya Jenderal Sudirman. Nah, ini Jenderal Sudirmannya dilantik sebagai Panglima Besar TNI. Ini nih Jenderal Sudirmannya tuh yang di depan, yang berhadapan dengan Pak Soekarno gitu. Nah, ini apa, lukisan keren banget loh, banyak lukisan kayak gini nih, keren 3 dimensi ya. Nah, kita foto dulu di sini nih. Oke, foto 1 2 3, cekrek gitu guys. Kita sudah keluar di diorama 2. Sekarang kita menuju diorama 3. Tapi kita penasaran nih, sebelah pintu sini nih ada apa. Jadi kita masuk. Ternyata ini adalah bioskop mini lagi. Nah, jadi itu ceritanya tentang tentang perjalanan bagaimana kemerdekaan, setelah kemerdekaan di Yogyakarta. Itu guys.
keren sih. Mas Abi sampai balik lagi. Tadinya mau nonton setengah aja, ternyata balik lagi karena seru banget gitu guys. Tuh lihat balik lagi dia. Nah ini tuh memang ya benar kalau ke museum itu mendingan anaknya itu sudah tahu pengetahuan sedikit-sedikit tentang sejarah atau memang sudah agak besar gitu. Jadi sudah ada pelajaran di sekolah yang mereka sudah ketahui sebelumnya. Jadi ketika nambah ke museum itu nambah ilmu lagi, nambah pengetahuan lagi. Itu bener banget sih. Bunda ngalamin nih Mas Adi. Jadi kalau kecil-kecil, anak kecil masih bayi atau anak batita itu ke zoo aja deh, bener. Ke zoo aja udah. Ke zoo aja Mas Abi tuh udah lupa-lupa lagi gitu. Jadi memang harus diulang lagi. Kayak kurikulum lah ya jatuhnya. Sekarang menuju ke diorama 3. Ini ada di sebelah kiri ada lukisan tentang dapur umum. Tuh, dapur ngebul. Wah, keren banget ya. Ini tentang pasukan TNI Siliwangi hijrah ke Yogyakarta. Nah, terus penyuplai obat-obatan dari pemerintahan Mesir sampai ke Maguwo. Ini pembukaan PON di Yogyakarta. Agresi militer Belanda kedua. Wah, ini peralatan zaman dulu yang digunakan. Terus ini stasiun pemancar radio dalam perang gerilya. Ini intimidasi dan penggeledahan oleh tentara Belanda. Tuh, aduh, raketnya dikeluarin, suruh ngaku, diintimidasi, disiksa, serem ya. Bersyukurnya kita hidup di zaman yang sudah merdeka. Nah ini ada topi-topi yang digunakan para TNI ini, cangkir-cangkir. Terus ini kentongan, itulah. Ini peralatannya sepatu sama pedang. Rakyat Indonesia sama ini pedang-pedang dan celuritnya. Ini mesin jahit tua, ini lampu tua. Ini keris. Ya kan? Terus ini teko dan kendinya juga. Ini ada kendi air juga yang besar. Terus ini wilayah jajahannya. Nah ini set gamelan sebagai penghibur biasanya di rakyat atau keadaan tertentu. Ini sepeda ontel zaman dulu. Nah ini mahal banget loh sekarang sepeda ontel ini. Nah ini perlawanan TNI pada Jogja bagian selatan. Gitu tuh Mas Abi mah senang dia. Ini ceritanya sabotase jembatan Duet untuk menghambat agresi militer Belanda kedua. Sayang banget mic Bunda rusak. Nah ini dapur umum. Coba lihat dapur umumnya. Biasanya memang di rumah-rumah penduduk gitu ya. Terus dijaga sama TNI.
Ini pencegatan konvoi Belanda. Jadi itu tuh di ujung sana ceritanya Belandanya sudah terlihat, terus dicegat dengan merusak jembatan gitu ceritanya. Kopinya makan ya, Bun? Kalau ini perlawanan tentara pelajar di daerah Sleman. Tuh. Nah, ini peta-peta jajahan Belanda. Nah, kita masuk ke lorong. Di lorong ini tuh ada audionya. Jadi audionya, terus dia ada senternya menyenteri figura-figura itu dan jadi cerita tuh. Tapi sebenarnya kita udah terlambat tuh, udah di figura kedua, harusnya figura pertama gitu. Terus ternyata mereka udah nggak sabar juga karena kan keulang lagi tuh ceritanya, diulang-ulang lagi gitu. Jadi mungkin harus beberapa menit di sini biar bisa dengerin utuh ya. Nah, selanjutnya ini adalah kursi-kursi dan meja jadul. Itu tuh dulu Uyut punya loh itu. Mbah Kakung juga punya. Tapi kemana ya? Sayang banget sih. Padahal sekarang tuh harganya selangit. Ini pemimpin negara kembali ke ibu kota Yogyakarta. Jadi sementara kan waktu itu ibu kotanya pindah ke Jogja kan. Nah, mereka lagi datang lagi tuh ke Jogja. Nah, ini Panglima Besar Sudirman menerima penghormatan dari rakyat, dari pemerintah. Nah, ini foto-foto asli zaman dulu nih. Gitu. Foto-foto aslinya keren ya. Karena zaman dulu jadi hitam putih, tapi ini bukan asli juga ya, ini duplikat. Tapi memang terlihat banget aslinya. Ini Jenderal Sudirman yang sudah banyak tersebar. Ini dengan Pak Soekarno. Nah, ini nah sekarang itu museum itu memang lebih runut ya, maksudnya kita ada alurnya gitu, jadi nggak acak adut. Jadi memang ada alurnya gitu biar sama-sama tahu ceritanya dari awal sampai akhir. Nah, ini adalah susunan kabinet Indonesia Serikat, gitu namanya zaman dulu ya. Terus ini konferensi Inter Indonesia 1 di Yogyakarta. Terus dioramanya tuh keren gitu, benar-benar kayak pendopo, kayak. Nah, ini pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, ini pemerintah RIS kembali ke Jakarta. Nah, ini ada surat dari Pak Soekarno kepada Yogyakarta. Gitu bacanya. Yogyakarta menjadi termasyhur oleh karena jiwa kemerdekaannya. Hidupkanlah terus jiwa kemerdekaan itu. Soekarno 28/12/49. Gitu tulisannya. Nah, kita udah selesai di diorama 3. Sekarang melewati lorong. Di lorong-lorong ini banyak patung-patung wajah para pejuang kita. Ini sepertinya Pak Soeharto ya tadi. Terus ada Jenderal Sudirman. Gitu, keren sih.
Terus kita sebenarnya bisa naik ke atas tuh di sebelah kiri, tapi karena panas jadi mengurungkan niatnya gitu. Sekarang terus ada lubang-lubang kecil-kecil gitu tuh, kayak mereka ketawa karena mereka mengingatkan film Tom and Jerry. Di sepanjang dinding itu, lorong itu ada kayak pintu-pintu kecil kayak Tom and Jerry gitu. Nah, gedung yang di sana itu adalah gedung diorama keempat yang terakhir gitu. Panas banget Jogja. Di Jogja itu kalau siang panasnya Allahu Akbar, tapi malamnya dingin, termasuk dingin. Diorama keempat, pintu membuka sendiri. Keren sih. Nah, terus adem. Terus ini pelaksanaan pemilu di Yogyakarta pemilu pertama nih gitu. Modelnya sama ya, pemilihan langsung. Terus ini konferensi Kolombo Plan 11 tahun 58. Terus ini seminar nasional Pancasila pertama di Yogyakarta. Terus Sekar bilang, itu kok ada kursi yang kosong? Yaitu yang berpidato yang duduk di situ gitu, ceritanya tuh Bunda nunjuk gitu tuh. Terus ini adalah pencanangan Trikomando Rakyat. Kayaknya Bunda pernah lihat di fotonya yang itu tuh. Terus ini peristiwa G30 SPKI di Yogyakarta. Gitu, ngeri banget sih kalau gini. Terus ada yang dikubur, ada yang sudah ditemukan terus baru dikubur, sampai berbau gitu ya. Gila sih, seram sih. Nah, ini adalah baju-bajunya para TNI kita zaman dulu gitu. Tapi lucunya kok udah ada masker ya saat itu ya, atau itu hanya ditutup kak? Oh, tutup hanya ditutup kain aja kok gitu. Itu Merapi tuh gunungnya ceritanya, berarti Jogja kan ya. Nah, ini ada tasnya, ada topi dan baju seragamnya para TNI kita. Nah, ini adalah penumpasan G30 SPKI serta rapat kebulatan tekad di alun-alun utara. Karena terlalu kejam ya 30 SPKI, jadi harus ditumpaskan. Nah, ini pakaiannya replika, kostumnya. Terus ini ada patung-patung juga. Terus ini sepertinya Gajah Mada ya, amanat Presiden Soeharto tentang P4 dalam Natalis UGM. Jadi udah presidennya mungkin udah Soeharto. Nah, selesailah di diorama keempat. Nah, keluar itu ada taman bermain anak-anak. Jujur Li ya, kalau Mas Abi sendiri itu dia sudah tidak mau bermain di playground yang buat dia ngerasa itu udah buat anak-anak, bukan buat aku lagi gitu. Tapi entah kenapa bersama girls trio kembar ini dia tuh kepengen ikutan tuh, sampai niat sendalnya ditaruh terus dia lari-larian naik gitu. Agak lama tadi mainnya, terus sekarang kita sudah menuju jalan lagi. Itu kita lihat gedung apa, ternyata itu gedung untuk menyusui. Keren sih,
Terus itu termasuk bentengnya juga Vanderburg, tapi mau ke sana panas. Bener deh panasnya, Allahu Akbar. Terus ternyata di sini juga ada pagelaran musik. Jadi setiap ada jam-jam tertentu ada tim musiknya untuk meramaikan Vanderburg ini gitu. Itu guys, kita sudah selesai. Sekarang kita mengitari taman tengah ini gitu. Jadi sebelah kiri itu diorama 1, sebelah kanan 2, 3 dan 4 gitu. Terus sekarang kita menuju ke toko souvenir dan cenderamata untuk mencari hunting cap-cap, stamp untuk ditaruh di paspor museum. Oke? Nah, di sana, dan terus kita sebelum ke toko merchandise kita foto box dulu Vanderburg buat menjadi kesaksian bahwa kita pernah kesini bersama-sama. Mas Abi tahu tuh caranya tuh. Nah, kita foto tapi karena terlalu rendah jadi mereka tuh kelihatan kepalanya doang. Tuh, tapi 1, 2, 3. Nah, kalau ini di sisi barat itu ada lantai 2. Nah, di sini sih cocoknya kalau kita sore-sore ya. Karena di balkon atas ini nih kita bisa ngelihat benar-benar ke titik 0. Situ ada Pak Pos. Terus ada monumen 11 Maret itu tuh yang kelihatan ada gunungannya itu. Terus di situ ada BNI titik 0 nih. Wah, keren sih sebenarnya kalau sore. Kalau siang gini panas sepong. Nah, gitu bagusnya sih memang sore-sore sih. Ini Mas Abi dan trio kembar nggak ikut naik karena mereka udah kepanasan banget. Jadi bunda aja yang mengabadikan ini. Tuh mereka tuh di tangga situ doang karena udah kepanasan nggak mau naik katanya. Tuh guys, tapi ternyata apa? Namanya juga anak-anak ya. Ada aja tempat untuk mereka bermain. Nah, ternyata ada Fred Guess, ada kuisnya juga nih sebenarnya buat anak-anak. Nah, sebenarnya ini tuh dikasihnya seharusnya sebelum kita masuk ke dalam museum. Tapi karena kita tahunya terlambat, jadi kita baru mengerjakan soalnya, duduk aja mengingat-mengingat saja dan mengerjakannya. Gitu, dan ternyata Mas Abi salah 2. Gitu guys. Yang pertama tuh Mas Abi ngisinya bambu runcing tapi ternyata tombak. Yang kedua kelentongan itu punya siapa gitu. Mas Abi mengisinya punya Sri Sultan tapi ternyata punya aku lupa juga namanya gitu. Tapi tenang, Mas Abi tetap dapat hadiah. Tuh salah 2. Tuh, ini mic bunda tuh hilang jadi nggak kedengeran. Keren sih tapi daya ingat yang Mas Abi tuh keren. Ini seru loh. Jadi sebenarnya kita harusnya masuk sini dulu baru masuk ke museum. Tapi ternyata kita nggak tahu alurnya. Terima kasih Om gitu. Terima kasih Om semuanya. Terima kasih ya gitu. Nah, kita dapat pulpen sama stiker. Nah, pulpennya buat si kembar. Mas Abi ngambil stikernya karena yang ngerjakan memang Mas Abi ya. Mereka bertiga tidak ikut mengerjakan. Gitu guys, kita sudah di pintu keluar. Taruh. Tadi abis dari fotobox harusnya kita ada. Nah, ini dulu videonya harusnya. Dia habis dari fotobox tadi. Ini kan kita ke fotobox. Coba. Habis itu kita masuklah ke
ruang souvenir, toko merchandise. Nah, itulah. Nah, di sini toko merchandise tentang Fredericksburg. Terus ada kaos, ada buku-buku, ada note. Lucu ya. Terus ada magnet, ada pin, ada stiker, ada Mbak, buku stem itu udah habis ya? Apa? Tuh. Kalian. mulai menstempel. Yeay. Mana panahnya? Coba lihat dulu panahnya ke atas. Ayo Mas Abi. Jangan gitu panahnya, liatin panahnya. Berarti ke sini. Gini. Tuh. Enggak apa-apa, aman. Terus. Ini stem di buku jurnal Bunda ya. Nah. Ya, kurang ditekan. Dah, gitu kan. Lagi Bi, tutup Bi. Sini. Itu nanti yang gede, nanti yang kecil dulu Bi, yang kecil. Sini. Kalian mau nggak stempelin? Itu udah mana? Ini yang sama yang kayak kemarin. Nih, oh atasnya mana atasnya? Nah, tekan. Nah, lagi. Kalau kemarin tulisannya musim Indonesia. Iya. Lagi. Itu nggak cukup nak? Cukup nggak di sini cukup? Apa dibalik aja? Cukup ini cukup. Ini Oh, mana? Taruh. Dah. Yeay, bagus. pas banget. Ya kasihan yang nggak punya. Terus lagi. Jangan di sini. Jangan gitu. Taruh gini ke atas lagi dikit. Ke bawah ding, Nih. Dah. Nah, lagi. Tuh, Fredericksburg. mana lagi? Itu sama kayak tadi, top atas. Nah, Jadi kok sama? Itu sama ini. beda. Oh iya. Ini satunya lagi dibikin apa ya, Bi, buat fotonya ya? Nanti aja dia buat foto. Oke. Sudah. Sekarang Yuk. di buku pasportnya. Selesai hunting stem. Nah, di sebelum pintu keluar ada event tentang mainan zaman dulu. Dolanan. Nah, ini ada dakon, dolanan dakon. Apa sih kalau Bunda bilangnya congklak? Nih, Mas Abi sama 3 kembar belum tahu congklak kayak apa. Nah, ini kayak gini. Tapi mereka nggak mau mendekat karena memang rame, masuk banyak orang juga, cuma hanya melihat aja ya. Terus mereka sudah lapar dan suka ada haus, panas karena panas jadinya. Nah, tuh congklak, inget kan guys, mainan congklak. Kalau di Jawa namanya dakon. Oke. Terus ini kelitian. Apa tuh namanya? Coba kita searching namanya nanti di situasi itu.
Jalan lagi. Ini ada, jadi di sini tuh ada tiang-tiang kayak gini. Permainannya boleh diambil dan dikembalikan kembali. Gangsingan. Oh ini apa sih Mel? Kerincingan. Jadi kalau didorong bunyi gitu. Aduh, zaman dulu banget ya. Nah terus yang dipegang sama si kembar itu kalau diputar gitu tembakannya bunyi kletek kayak tembakan zaman dulu gitulah ya. Nah terus ada bola juga gitu. Terus ada permainan apa lagi ya? Ada yoyo, yeye namanya. Oh, yeye itu karet gelang, say. Ada bekel, ada itu apa namanya? Aduh, yang jalan harus lurus itu loh. Aduh. Bas-basan, mereka bilangnya bas-basan. Aduh nggak tahu lagi. Gateng, ini gateng itu bekel. Allahu Akbar namanya. Terus, aduh, lupa ya namanya itu. Terus, nah Mas Abi mencari gangsingan, tapi nggak ada pemandunya, jadi kita nggak tahu cara mainnya gimana nih. Nah gasing bahasa Jawanya, tapi kalau Mas Abi taunya gangsing gitu. Terus Bunda ngajarin tuh caranya begitu tuh, digituin ya kan, diputer terus nanti dilempar sembari talinya kelepas gitu kan, terus dia muter gitu kan. Tapi kok nggak berhasil ya? Nih, kan nggak bisa. Alah bunda, kamu harus main sama ayah kayaknya, ini main kesini nih, ya kan? Aduh. Ini udah pada capek, udah pada duduk-duduk, udah capek, udah panas banget memang. Maaf ya, aku membuat kalian para perempuan yang selalu disayang bapak ibu nih, sama aku dikerjain begini. Nah sekarang kita menuju keluar karena udah nggak tega aku. Bunda melihat mereka udah kepanasan. Tetap aja Bunda. Ini apa namanya? Ayo. Ini permainan apa namanya? Dingkle. Alah. Apa itu ya? Itulah ya Allah Tuhan. Yang tahu komen ya. Apa nama permainannya? Semuanya tadi tuh. Terus 1, 2 nggak bisa jalan Mas Abi. Harus gantian, kanan kiri gitu, harus bersama. 1, 2, 3, 1. Tuh bisa akhirnya go. Nah yang berdiri itu namanya apa ini? Nah ini tuh harusnya nggak dipegangin gini sih, harusnya jalan sendiri. Ayo itu juga namanya apa? Kasih tahu karena nggak ada tulisannya. Kasih tahu ya guys. Apa nama tulisannya? Apa nama permainannya? Terus Mas Abi mencoba ke permainan ini. Tapi karena Mas Abi itu berat banget, jadi Bunda bisanya membawa yang perempuan aja, yang kecil-kecil. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai. Ini pintu keluar, kita menuju pintu keluar. Terima kasih. Abis ini Bunda cari Grab dan kembali ke hotel karena panas banget. Kita mau ngadem di hotel. Gitu ya guys. Terima kasih banyak yang sudah menonton.
menyaksikan, melihat kegabutan kita selama liburan. Terima kasih banyak semuanya. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, banyak ilmu baru. Nanti main juga ke sini ya, biar ilmunya makin bertambah juga. Gitu, guys. Terima kasih pokoknya, terima kasih banyak. Kita lagi nunggu Grab, terus sambil nunggu-nunggu dan foto-foto lagi. Cekrek, 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 cekrek. Nah, ini foto monumen 1 Maret dari depan. Dan juga terima kasih buat trio kembar yang sudah mau nginep di hotel bersama kita. Ternyata Mbah Jenggot itu ikutan loh jemput trio kembar. Nah, habis sholat maghrib di hotel, kita makan malam dulu sebelum mereka juga balik ke Muntilan. Kita makan di Desa Palagan dulu. Dikiranya tuh sepi ya, ternyata rame banget. Tuh lihat antriannya banyak. Oh, dari sini. Sugeng Rawuh. Telur Barindo. Ini sebagian menu minumannya. Bunda nggak tahu itu bahan bakunya apa aja, tapi tradisional semua sih memang, dan sehat-sehat tentunya. Terus tante itu sama Om Damas menyusul. Alhamdulillah kita bisa makan bareng akhirnya. Selesai hari ini, mereka akhirnya kembali ke Magelang setelah makan. Terus kita juga kembali ke hotel. Tante itu nginep di rumah. Sebelumnya main domino dulu bersama berempat mereka. Dan terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cipapipo.